Halo sahabat Reodolo. Hai sobat dimanapun Anda berada. Berbicara mengenai pernikahan, tentunya merupakan sesuatu yang sangat sakral. Pernikahan dapat dikatakan sebagai kebutuhan manusia. Ada yang memahaminya sebagai anjuran, ada juga yang memahaminya sebagai kewajiban. Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan. Dalam tradisi adat suku Tolaki, pernikahan merupakan sesuatu yang diharuskan dan sakral demi menciptakan generasi baru. Tentunya, pernikahan dalam adat Tolaki memiliki beberapa prosesi adat yang harus dijalankan. Suku Tolaki merupakan etnis yang berdiam di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Keberadaan suku Tolaki diperkirakan telah ada bahkan sebelum masa kerajaan di Indonesia. Suku Tolaki ini adalah etnis terbesar di Sulawesi Tenggara, yang merupakan suku asli daerah Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka. Mereka tersebar di 7 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Selain dikenal sebagai suku yang ramah, suku ini juga menciptakan jutaan wanita cantik setiap harinya. Masyarakat suku Tolaki percaya bahwa mereka berasal dari negeri Yunan yang berasimilasi dengan penduduk setempat. Sehingga tidak heran jika wanita-wanita Tolaki menyandang gelar bidadari dunia. Bagaimana tidak? Secara antropologi, mereka merupakan ras Mongoloid dengan ciri-ciri fisik kulit putih, mata sipit berwarna kecoklatan, rambut lurus, bentuk muka oval atau bulat dan bulu lebih sedikit. Secara umum dapat dikatakan, cewek suku Tolaki ini mirip artis Korea Selatan. Jika kalian tertarik untuk mempersunting wanita dari suku Tolaki ini, yuk kita simak seperti apa ritual adat pernikahan suku Tolaki ini. Pengajuan lamaran. Di tahap ini, tiap orang tua pria menghubungi atau mengundang juru bicara yakni Tole Pabitara untuk mempersiapkan pengajuan lamaran dan persiapan perlengkapan adat lamaran berupa kalo atau lingkaran yang wadahnya 1 biji pinang hijau atau orange, dan sirih segar yang tulangnya bertemu. Di tengah-tengah kanan dan kiri sebanyak 1 lembar pinang, kapur atau gambir dari rokok. Kemudian mengutus wakilnya membicarakan waktu kedatangan pihak keluarga mempelai pria. Di sini perlu memahami status adat pihak wanita agar dapat dengan mudah menentukan mas kawin. Salah, ingkong yung puto ko, anak mo to, tayo mo ay pinawasing pinagulalo ito. Inaningkong yung kami to kala, tumutari laro ng kumukuti. Pinantukan ni nulubot ng bono, tayo rasukan nino, kila sikali-kali. Kuwari mengunit PPMRI aku, PPP hawa aku, rotapoy ko na 2 juta, aramba, molongoy ko na, kubenay ko na, aso itu, 90 juta, 20 juta memang itu. Tahap perkawinan, Mawindahako. Setelah tiba di hari yang telah disepakati, maka diantarlah calon mempelai pria ke upacara perkawinan menggunakan usungan yakni sinambak elu atau kendaraan lain. Tentunya di sini ada beberapa ritual prosesi adat yang harus dijalankan seperti rombongan pihak pria memasuki ruang upacara utama, pintu pagar, pintu utama, pintu kamar tidur, pembuka kelambu, dan mata calon mempelai wanita masih tertutup. Uniknya, untuk membuka hal-hal tersebut, sang calon mempelai pria harus menebusnya sesuai dengan kesepakatan masing-masing penjaga. Setelah semua hal tadi dilakukan, tibalah saatnya kedua mempelai duduk bersila dan siap mengikuti upacara adat Mawindahako. Acara ini dilakukan dengan juru bicara pihak pria menyesuaikan duduknya dengan mengarahkan kalonya ke hadapan putobu atau pemerintah setempat dan maju 4 kali, sampai berhadapan langsung dengan penerima kalau sebagai permohonan izin untuk memulai upacara adat. Setelah acara adat selesai, maka selanjutnya dilakukan akad nikah oleh petugas agama yang didahului dengan penyerahan perwalian dari orang tua mempelai wanita kepada imam atau pemuka agama Islam yang menikahkan. Selesai akad nikah, dilakukan acara pembatalan wudhu di kamar mempelai wanita.
Dengan jari jempol kanan mempelai pria ditempelkan di antara kedua kening atau di bawah tenggorokan mempelai wanita. Kemudian melakukan menamoto, yakni bersimpuh di hadapan kedua orang tua sebagai tanda syukur dan hormat karena telah dilahirkan dan dibesarkan dengan kasih sayang. Resepsi pernikahan. Setelah proses yang begitu panjang, tibalah saatnya menggelar resepsi pernikahan. Tujuan dilakukannya resepsi pernikahan ini yaitu sebagai ajang interaksi sosial, baik pengantin, keluarga maupun tamu undangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan dan membagikan kabar gembira pernikahan dua mempelai kepada kerabat atau keluarga dan sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tari Malulo. Setelah dilakukan resepsi pernikahan, tentunya kurang afdol jika tidak ada hiburan. Umumnya, hiburannya berupa tari Malulo, atau biasa disebut tari lulo. Tarian ini adalah salah satu jenis kesenian tari tradisional dari Sulawesi Tenggara. Tarian ini berasal dari suku Tolaki, Sulawesi Tenggara. Awalnya tarian ini merupakan ritual untuk memuja Dewi Padi terutama saat usai panen. Kata lulo memiliki arti menginjak-injak onggokan padi untuk melepaskan bulir dari tangkainya. Dengan demikian, tari lulo merupakan ekspresi kebudayaan yang berdasarkan pertanian. Itulah tadi fakta unik adat perkawinan suku Tolaki, Sulawesi Tenggara. Selain beberapa fakta tersebut, masih banyak fakta lain yang jauh lebih menarik tentang suku Tolaki ini. Bagi kalian kaum pria, jika sebelumnya hanya mengidolakan K-pop atau artis Korea tetapi tidak yakin bisa memiliki mereka, maka beruntunglah kalian karena nonton video ini. Kalian tidak harus jauh-jauh ke Korea untuk mencari jodoh. Suku Tolaki inilah solusinya. Wajah mereka bak bidadari. Ciri-ciri fisik gadis suku Tolaki ini malah lebih mirip artis-artis K-pop. Terima kasih telah nonton video ini. Sampai jumpa lagi ya sobat. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar selalu mendapat notif jika ada video terbaru. Bye-bye.